Hari ini kita tidak ada yang mengabari apakah dosa kita diampuni atau tidak. Tetapi harapan besar, kita yakin dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah kepada kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat orang untuk mendapatkan ampunan itu adalah di samping dia kemudian tekun melaksanakan puasa dengan benar dan salat malam, adalah banyak melaksanakan infak, memberikan sedekah, dan kemudian yang terpenting adalah orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah di samping setiap malam dia sudah berdoa, berzikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di samping itu adalah orang ini menjadi orang yang kemudian menjadi orang yang suka memaafkan dan lapang dada. Maka penting kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim, hari ini untuk dapat ampunan dari Allah, ampuni, maafkan juga saudara kita. Istri maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. A'idin a'idat rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi hari ini. Kita serempak seluruh bangsa kita Indonesia melaksanakan Idul Fitri bersama. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini pertanda sebuah kebersamaan, kekokohan dan kekompakan di bangsa kita ini. Menandakan pula mudah-mudahan bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang damai. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita berkumpul di tempat ini mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sebulan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang kita berdoa mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir buat kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bila pun seandainya Allah menakdirkan sebaliknya, kita berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan tahun ini menjadi ibadah yang penuh dengan rahmat, yang bisa menjadikan kita termasuk hambanya yang nanti bisa masuk di salah satu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan sudah pulang. Tetapi yang kita sedihkan adalah bukan karena Ramadannya yang pulang, bukan karena Ramadannya yang kemudian tidak ada, tetapi yang kita sedihkan adalah karena bisa jadi kita tidak bertemu dengan bulan Ramadan itu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita bermohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan kepada kita
untuk tetap istiqomah melaksanakan apa yang sudah biasa kita laksanakan di bulan Ramadan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita harapkan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan itu bisa menjadi tameng kita dari neraka dan bisa menjadikan diri kita itu masuk surga. Kita berharap bacaan Quran yang kita baca selama di bulan Ramadan dan yang akan kita baca seterusnya menjadi syafaat kepada kita, lalu kemudian meninggikan derajat kita nanti di surga. Kita berharap mudah-mudahan salat malam yang sudah kita laksanakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan derajat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun nanti di akhirat. Kita berharap mudah-mudahan zakat, sedekah yang sudah kita berikan bisa membersihkan harta kita, lalu kemudian bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan akhlak di dalam diri kita, disucikan diri kita ini. Kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iktikaf baik itu waktu tertentu maupun waktu beberapa hari yang kita lakukan bisa membuat kita rindu dan cinta kepada Allah, sehingga Allah pun rindu dan cinta kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan seluruhnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap mudah-mudahan sisa dosa dan kesalahan dan ketidaksempurnaan waktu melakukan ibadah puasa diampuni oleh Allah dan dimaafkan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita juga tahu seperti apa yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih bahwa setan itu, iblis itu, inna iblis laknatullah alaihi yasifu fi kulli yaum fitr. Setiap Idul Fitri itu iblis itu berteriak-teriak. Iblis berteriak, mulai hari ini berteriak. Ketika kemudian pasukan iblis bertanya, ya Sayyidana ma'aqdamu, wahai Tuanku, apa yang membuat engkau berteriak-teriak? Lalu kemudian iblis mengatakan, tidak ada sesuatu yang membuat aku marah, tetapi hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa umatnya Nabi Muhammad, sudah mengampuni dan memaafkan dosa-dosanya umat Muhammad. Padahal kita jauh-jauh hari sebelumnya sudah melakukan godaan sampai kemudian mereka tertipu dan terperdaya menjadi makhluk yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu kemudian pasukan iblis hari ini mereka semuanya kemudian meminta apa yang harus mereka lakukan kepada iblis. Maka kemudian iblis mengatakan, mulai hari ini sibukkan kembali umatnya Muhammad itu dengan syahwat, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, buat mereka bersenang-senang dan bergembira sehingga kemudian menjadi lupa lagi hari ini dan seterusnya. Kita harus bekerja keras untuk mengembalikan kembali umatnya Nabi Muhammad yang sudah dapat ampunan dan maaf dari Allah itu dan pembebasan dari api neraka. Mulai hari ini dan seterusnya, beri mereka kenikmatan, berikan lazat, kenikmatan, beri mereka syahwat dunia, bahkan mereka bisa kemudian minum minuman dan merasa senang setelah itu. Maka pesan Nabi, hadirin yang dirahmati Allah, bersungguh-sungguhlah, jagalah keistiqomahan mulai hari ini dan seterusnya, karena setan sudah tidak lagi dibelenggu. Begitu akan banyak lagi godaan yang membuat kita jatuh dan bisa terperosok ke dalam jurang kehinaan. Nauzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berkumpul saat ini memang tidak seluruhnya hadir. Ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia lebih dahulu. Mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin sahabat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal lebih awal itu diberikan ampunan dan maaf dari Allah. Mudah-mudahan orang tua kita dimaafkan, saudara kita, tetangga kita yang sudah meninggal dunia lebih awal dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Harumkan kuburan mereka ya Allah dengan doa-doa kami. Mudah-mudahan Engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita melaksanakan Idul Fitri. Id artinya adalah kembali, fitri adalah makan.
Ada juga mengartikan sebenarnya dengan kesucian. Artinya hari ini kita kembali kepada suasana yang kemudian siang hari kita bisa makan. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah memaknai Idul Fitri itu adalah kembali ke kefitrahan kita, kembali kepada kesucian kita. Kenapa? Karena sebagaimana yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berhasil dalam puasanya, dia bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Syekh Abdurrahman Yahya dalam kitab As'adun Nas fi Syahri Ramadan yang beliau menyimpulkan ada 3 kondisi manusia ketika sudah selesai melaksanakan ibadah puasa itu. Yang pertama adalah orang yang mendapat ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk seluruhnya di dalam golongan orang-orang yang pertama dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mulai dari sejak awal kita sudah beristighfar kepada Allah dan kita menutup Ramadan tadi malam itu dengan mengucapkan kalimat istighfar, lalu kemudian melakukan zakat fitrah sebagai sebuah pertanda bahwa kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah Ka'ab yang kemudian dikabarkan oleh Rasulullah, berbahagia sekali engkau Ka'ab karena hari ini sudah diampuni dosamu. Luar biasa. Hari ini kita tidak ada yang mengabari apakah dosa kita diampuni atau tidak. Tetapi harapan besar, kita yakin dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah kepada kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syarat orang untuk mendapatkan ampunan itu adalah di samping dia kemudian tekun melaksanakan puasa dengan benar dan salat malam, adalah banyak melaksanakan infak, memberikan sedekah, dan kemudian yang terpenting adalah orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah di samping setiap malam dia sudah berdoa, berzikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di samping itu adalah orang ini menjadi orang yang kemudian menjadi orang yang suka memaafkan dan lapang dada. Maka penting kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita dengan saudara-saudara kita sesama muslim, hari ini untuk dapat ampunan dari Allah, ampuni, maafkan juga saudara kita. Istri maafkan kesalahan suaminya, suami maafkan kesalahan istrinya, orang tuanya maafkan kesalahan anak-anaknya, dan begitu seterusnya. Maafkan kesalahan tetangga, semata-mata karena ingin memilih dapat ampunan dari Allah, bukan egoisme. Hari ini kita bersalaman, hari ini kita penuh dengan kegembiraan. Lapangkan dada, karena Allah akan memberikan ampunan kepada mereka yang tidak egois. Jangan kemudian dibisikkan oleh setan, tidak usah, kamu berarti takut, kamu berarti gengsi, rugi kamu memaafkan dia. Itu adalah bisikan setan. Maka sekarang orang mukmin, orang muslim yang ingin mendapatkan ampunan dan maaf dari Allah dan akan menjaga keistiqomahannya, hari ini lapangkan dada, karena surga itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bersih, tidak penuh dengan dendam, kebencian dan kedengkian. Bagaimana kemudian Abu Bakar As-Siddiq memberikan gambaran dan perilaku contoh dalam dirinya, walaupun dia dikhianati oleh keluarganya sendiri yang sudah dibantu, tetapi karena dia memilih maaf dan ampunan dari Allah, maka dia tetap memberikan bantuan. Padahal Mistah bin Usasa yang saudaranya yang miskin, familinya yang miskin dibantu itu suka memfitnah anaknya Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh. Dia difitnah, tetapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq, orang pertama yang akan masuk surga dari umatnya Nabi Muhammad, kemudian memaafkan, memilih memberikan maaf. Betapa luar biasanya. Inilah kaidah penting menjadi orang bertakwa itu, yaitu memaafkan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, kondisi orang yang kemudian dibebaskan dari api neraka. Kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon sekali mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan diri kita dari api neraka. Bukankah digambarkan bahwa ada orang yang kemudian ketika mau memasuki bulan Ramadan ini, andaikan dia mati, maka dengan dosa dan kesalahannya sebenarnya dia sudah layak dan pantas masuk kepada neraka itu. Tetapi karena dia masuk ke bulan Ramadan dan berhasil dalam Ramadannya, kemudian dibebaskan dari api neraka. Saat kita sahur berdoa kepada Allah, kemudian dihindarkan dari api neraka. Saat kemudian kita selesai melaksanakan tarawih juga berharap dihindarkan dari api neraka.
Begitulah kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehabis subuh dan habis maghrib, teruslah minta Allahumma ajirni minan nar. Ini bukan mengajarkan bahwa kita tidak ikhlas, bukan. Rasulullah sendiri yang mengajarkan kita untuk bermohon kepada Allah dihindarkan dari api neraka. Bukan seperti orang-orang yang kemudian salah paham tentang tasawuf itu, bahwa orang yang ridho kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tidak lagi berharap surga, tidak takut pada neraka. Bukan. Rasulullah sendiri yang mengajarkan kita bahwa ridho cinta kepada Allah itu bagiannya adalah bermohon kepada Allah dapat surga, bermohon juga dihindarkan dari api neraka. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada orang yang kemudian sudah layak untuk dimasukkan neraka, tetapi kemudian saat dia diseret oleh malaikat untuk masuk neraka, lalu kemudian nerakanya menjauh dari orang ini. Lalu ditanya oleh Allah, walaupun Allah sudah tahu, kenapa engkau menjauh dari orang ini? Lalu kemudian neraka menjawab, dia selama hidupnya selalu bermohon untuk dihindarkan dariku, dihindarkan dari neraka ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, bebaskan orang ini, bebaskan. Tidak ada salahnya, tetapi dominan di dalam hati kita adalah cinta kepada Allah, berharap Allah memberikan banyak ampunan dan kemaafan, sehingga kita dimaafkan. Dan kalau sudah dimaafkan, maka kita akan masuk surga dan terhindar dari api neraka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Dapat ampunan dari Allah bersanding dengan surga, itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadaan terakhir ketiga, orang yang kemudian melaksanakan puasa itu tidak ada apa-apa yang dia dapati, tidak ada sesuatu perubahan dari dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah SAW kemudian menyatakan betapa celakanya orang yang kemudian saat melaksanakan puasa dan di akhir penghujung puasanya dia tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang-orang yang tidak memahami puasa. Inilah orang-orang yang tidak mengilmui puasa. Inilah orang-orang yang tidak punya ilmu hakul yakin tentang puasa itu. Hanya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan itu. Bahkan para ulama menyatakan orang yang di kondisi baik saja berbuat jelek, maka sesungguhnya dia sedang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kondisi baik, kondusif untuk menjadi orang baik, dia masih berbuat jelek, maka sesungguhnya dia sedang dimurkai oleh Allah. Dan itu adalah musibah terbesar. Na'udzubillah. Maka perilaku kita hadirin yang dirahmati Allah, jagalah kefitrahan kita hari ini dan selanjutnya untuk tetap kemudian berusaha menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita belajar dari Abdullah bin Jarrah dan kemudian Sa'ad bin Waqqas, bagaimana ketika mau melaksanakan perang Uhud, dua orang hamba ini saling berdoa. Ayo kita berdoa kepada Allah. Abdullah bin Jarrah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pertemukan aku dengan musuh yang kuat sehingga nanti aku bisa juga berusaha untuk membunuhnya dengan kuat. Lalu kemudian kalaupun aku harus sobek telingaku dan hidungku, ya Allah, persaksikan bahwa aku bisa nanti melaksanakan itu semua karena Engkau. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas juga berdoa yang sama. Doanya hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan musuh yang tangguh sehingga kemudian aku juga berusaha untuk membunuh dia. Dan akhirnya dua orang sahabat ini pada saat perang Uhud terkabulkan doanya. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menang dalam usaha untuk bertarung dengan yang tangguh. Tetapi Abdullah bin Jarrah juga begitu. Tetapi kemudian hidung dan telinganya sempat kemudian sobek. Inilah dua hamba Allah yang kemudian nanti berjanji berusaha di hadapan Allah. Ya Allah, kalau nanti ditanya apa yang kalian lakukan selama di dunia, kebanggaan apa yang kemudian kamu ingin dapat surga itu, maka Abdullah bin Jarrah akan mengatakan, ya Allah, lihatlah telingaku dan hidungku karena fisabilillah. Begitu juga dan Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berdoa begitu dan berharap dan kemudian dikabulkan nanti kalau ditanya oleh Allah seperti itu. Bagaimana dengan kita?
Amal dan kebanggaan apa yang kemudian akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ada 3 saat di mana kemudian saat yang sangat mengerikan itu akan kita alami? Yang pertama, saat malaikat maut datang di hadapan kita menampakkan amal-amal kita. Saat malaikat maut datang di depan kita lalu kemudian ditampakkan amal-amal yang kita lakukan. Inilah dosa kamu yang suka bohong, yang suka menipu orang, yang lisanmu kemudian suka berbohong, suka bergibah, suka ngerasani orang, ditampakkan semua dosa-dosa itu. Betapa mengerikannya saat malaikat maut akan mengambil nyawa kita. Ditampakkan juga ini pahala sholatmu, ini pahala zakatmu, ini pahala-pahala yang lain ditunjukkan. Tetapi na'udzubillah, kalau kemudian tampakkan dari pahala-pahala kita, dosa-dosa kita terlalu banyak, maka kemudian kita akan diseret ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat yang kedua yang mengerikan adalah saat kita sudah ditidurkan di liang lahat itu. Tidak ada lagi keluarga dan harta yang ikut kepada kita. Saat itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Hanya amal kita lah yang menemani kita. Sudah siapkah kita dengan itu? Sudah siapkah kita dengan itu? Seberapa kita akan bisa membanggakan diri di hadapan Allah sama seperti para sahabat itu? Atau kita tidak pernah berpikir tentang apa yang kita lakukan? Dan saat mengerikan lagi adalah saat yang ketiga sudah dibangkitkan dari kubur itu, dan kita tidak tahu di arah mana nanti kita akan menjadi orang yang kemudian melewati sirat. Jatuhkah kita atau kita bisa melewati itu? Masukkah kita ke surga atau neraka? Itulah 3 saat yang mengerikan buat kita. Maka penting menjaga keistiqomahan kita sebagai wujud dari hakikat takwa yang diinginkan dalam puasa yang kita laksanakan ini, diwujudkan dalam keseharian kita setelah ini. Bukankah para ulama menyatakan habis Ramadan ini ajarkan dan pelajari tentang takwa, sehingga kemudian orang bisa mengukur dirinya di mana dirinya setelah Ramadan itu. Ajarkan dan pelajari tentang takwa itu, sehingga kemudian 3-4 bulan ke depan kita belajar tentang takwa itu, sehingga bisa mengukur diri kita di mana ketakwaan kita setelah melaksanakan Ramadan ini. Kita bisa bercermin dan mengukur itu. Apakah kita termasuk orang-orang yang kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penting yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW buat kita, orang-orang yang merayakan hari raya sebagai bentuk kegembiraan. Ketahuilah bahwa hari raya, kegembiraan dan kesenangan ini tidak cuma hari ini. Berbahagialah orang yang selalu melaksanakan hari raya itu dengan benar. Rasulullah SAW menyatakan bahwa lil mu'min khamsatu ayat. Bagi orang beriman itu ada 5 hari raya. Yang pertama adalah kullu yaumin yamurru 'alal mu'min wa la yuktab 'alaihi dzanb. Orang yang setiap harinya, saat kemudian hari-harinya dia dilewati tanpa dosa dan kesalahan, dan tidak dicatat satupun dosa dan kesalahan hari itu, maka sesungguhnya dia sedang berhari raya. Yang kedua, al-yawmal ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman was syahadah wal ismah min kaidis syaitan. Orang yang keluar dari dunia ini pada saat dia mati bisa bersyahadat, lalu kemudian dia bawa keimanan dan tidak tertipu dengan godaan setan saat itu, maka dia sedang berhari raya. Orang yang mati dalam keadaan bisa bersyahadat, tidak tertipu oleh setan, itu adalah orang yang berhari raya. Karena saat kita mau meninggal, setan pun ada di situ untuk menggoda kita. Berbahagialah, berhari raya orang-orang yang kemudian keluar dengan iman dan kemudian bisa membaca syahadat. Mudah-mudahan kita bisa berhari raya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, al-yawmal ladzi yujawizu fihi as-sirat wa ya'man min abwalil qiyamah. Orang yang kemudian bisa melewati jembatan itu dengan baik, sirat dengan baik, itulah orang-orang yang kemudian berhari raya sesungguhnya. Yang keempat, al-yawmal ladzi yadkhulu fihil jannah wa ya'man minal jahim. Orang yang bisa masuk surga dan terselamatkan dari api neraka. Dan yang kelima, orang yang berhari raya yang sesungguhnya itu adalah al-yawmal ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Orang yang bisa melihat wajah Tuhannya nanti di surga. Inilah hari raya.
hari raya yang kita tunggu. Maka kalau ulama menyatakan, banyak ulama menyatakan bahwa bila sehabis Ramadan ini kamu bisa menjaga mental perilakumu sama seperti waktu Ramadan, bisa menjaga dirimu sama mental dan perilakunya seperti di Ramadan, maka hari rayamu nanti adalah di akhirat. Inilah hari raya yang kita kemudian tunggu-tunggu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang tetap istiqomah menjalankan ketakwaan kepada Allah untuk 11 bulan berikutnya dan bisa bertemu dengan Ramadan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu al-ghafurur rahim.